Pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LCKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya, Yosi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang orang percaya dan politik bagian kedua. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, kita sudah membahas tentang orang percaya dan politik bagian pertama. Bisakah Bapak mengulang sedikit untuk langsung masuk ke bagian kedua? Pada bagian yang pertama bisa diringkas, Bu Yosi, bahwa perjanjian baru, ya khususnya tentang Roma pasal 13 yang kita bahas, dan juga tentang kehidupan gereja mula-mula, dan juga tentang zaman Yesus muncul di publik selama 3,5 tahun, bisa kita ringkas bahwa sesungguhnya perjanjian baru itu sangat menegaskan bahwa Injil tidak bisa dipisahkan dari politik. Ya. Jadi ada kesatuan yang terjadi di mana Injil lahir, tumbuh, berkembang, menyebar. Di sanalah ada situasi politik yang melekat di dalamnya. Kita tidak bisa ya Pak menyerahkan politik kepada kita anggap orang dunia dan kita orang surga gitu ya Pak. Ya, jadi memang betul. Maka dalam hal inilah bahwa peran serta kita akhirnya itu penting. Bahwa sepatutnya karena kehidupan gereja, kehidupan sebagai orang percaya, kehidupan pelayanan itu melekat juga di dalamnya situasi pergulatan politik, maka sepatutnya pun orang percaya bukannya menjauhi, tapi malah mendekati dan menceburkan diri pula dalam kehidupan politik. Ya. Nah, kita sudah berbicara banyak tentang politik ya Pak dari bagian pertama. Tetapi apa sih sebetulnya makna politik itu sendiri? Sejauh mana kita nanti bersikap tepat? Jadi politik itu dari kata Yunani yang yaitu kata politika, dan itu politika itu muncul dari kata polis. Polis itu adalah negara kota. Jadi kita tahu kota Athena, ya diantaranya itu adalah negara kota di zamannya Kristus, Aristoteles, Plato, Socrates. Jadi sanalah muncul kata polis dan muncul istilah politik. Jadi dari kata polis yang artinya kota atau negara kota ini, maka muncul kata politik yang artinya adalah usaha yang ditempuh oleh warga kota atau usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk memunculkan kebaikan bersama. Jadi politik itu adalah upaya untuk mengelola kekuasaan di masyarakat agar terjadi pemerintahan yang membawa kebaikan bersama bagi warga yang tinggal di dalamnya. Jadi dengan kata pengertian ini, Bu Yosi, maka kita lihat apakah ini positif atau negatif kata politik ini? Positif. Iya, positif. Positif sekali. Positif, karena ini bicara tentang pengelolaan, manajemen satu kota, satu negara, supaya bisa membawa kebaikan, ketertiban, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran bagi seluruh warga yang tinggal di kota atau negara itu. Jadi makanya berbicara politik adalah berbicara tentang kebaikan kita juga. Maka nggak heran, jangan lupa ada satu bagian firman Allah di Perjanjian Lama dikatakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kotamu. Ya, kota di mana aku buang, negeri di mana aku buang. Karena kesejahteraan kota di mana kamu tinggal, kesejahteraan di mana negeri kamu tinggal, itu juga kesejahteraanmu sendiri. Kalau saya tambahkan, kesejahteraan keluargamu, anak cucumu juga. Nah, itulah politik. Maka di sini adalah muncul sebuah undangan pula supaya orang percaya juga terjun langsung
dalam kehidupan politik dan pemerintahan, bukan hanya sebatas penonton dan penggembira, tapi sebagai pelaku aktif. Karena hidup bersama tadi membutuhkan pengaturan ya Pak. Ya, betul. Kalau kita sebagai orang percaya tidak mau terlibat dalam pengaturan itu, maka bisa-bisa orang lain yang mengatur nasib kita tadi. Kesejahteraan kita itu berarti hanya ditentukan oleh orang lain. Kita tidak mempunyai kekuatan untuk terlibat di dalamnya. Iya, jadi kita hanya sebagai korban. Ya, tepat. Kadang kita ngomong, kenapa? Kok kita sebagai orang percaya serba dibatasi? Ya. Kenapa terjadi ketidakadilan? Ya. Kita sebagai orang percaya seperti ditekan dan hanya cuma sekedar pelengkap penderita, suruh bayar pajak, tetapi soal bicara hak, kita tidak diberi hak yang sama dengan kelompok masyarakat yang lain. Nah, tetapi ternyata berpolitik bagi orang percaya bukan sekedar menuntut hak perlindungan untuk kepentingan kita, tetapi juga jangan lupa Yesus sendiri, Tuhan Yesus, Tuhan kita, memberi identitas orang percaya sebagai garam dunia dan terang dunia. Jadi di mana di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 13-14 dikatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Kalau terang itu nyata, maka terang itu akan ditaruh di tempat supaya menerangi semuanya. Maka bersinarlah, bercahayalah, supaya orang melihat terangmu dan Bapakmu di surga dipermuliakan. Kira-kira demikian bunyi teks firman Tuhan ini. Jadi menjadi garam dan terang dunia, dengan kata lain, Tuhan sudah menggariskan identitas kita, jati diri kita sejak kita lahir baru, bahwa kita dipanggil, diminta, diinstruksikan oleh Tuhan untuk membawa pengaruh Kristus untuk memberkati seluruh lapisan dunia, dimanapun kita berada, dengan keberbagian agama, kepercayaan, budaya daerah, strata sosial ekonomi, untuk supaya diberkati dan di mana pengaruh Kristus nyata. Jadi dengan kata lain, berani menjadi orang percaya, beranilah untuk bermasyarakat, beranilah untuk berpolitik. Wow, itu ya Pak. Ya, menjadi garam dan terang dunia tidak bisa dilepaskan dengan panggilan untuk berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Benar sekali Pak, saya terbukakan. Karena jujur saya sendiri cukup takut Pak kalau mendengar kata politik atau harus terjun di dunia politik. Menurut Pak Sindu apa Pak latar belakang orang percaya menjadi orang yang apolitik seperti saya nih misalnya Pak? Ya, politik sesungguhnya kembali kehidupan kita tidak bisa dipisahkan dari kehidupan politik. Dan muncul sikap apolitik, artinya sikap menolak campur tangan berpolitik, sikap cuci tangan, jadi menghindari takut tadi ya, itu dilatar belakangi karena munculnya sebagian orang-orang percaya tanpa sadar menyerap pikiran yang tidak alkitabiah. Pikiran yang tidak alkitabiah itu adalah pikiran dikotomi, pikiran dualisme. Ada dua yang terpisah, tubuh dan jiwa. Tubuh itu barang panas, barang kotor, materialistik. Politik itu kotor. Kita kan sering ngomong seperti itu ya Pak. Di dalamnya. Dan jiwa, roh itu sesuatu yang suci dan mulia. Itu pikiran kalau dalam dunia filsafat itu filsafat Platonisme. Di mana itu bukan konsep Alkitab. Jadi dengan adanya pemisahan ini, maka akhirnya muncullah orang-orang yang memisahkan diri. Jadi rahib, pertata di gunung-gunung, tidak mau bergaul, karena itu cara untuk mengkuduskan diri. Nah, sayangnya sekalipun itu kelihatan begitu saleh, itu tidak alkitabiah, bukan pikirannya Tuhan. Kalau kita lihat Alkitab dari Kejadian dan Wahyu sampai Wahyu, maka akan terlihat pikiran Allah itu adalah kalau disimbolkan itu seperti lingkaran konsentris, di mana ada lingkaran yang terkecil, di luar lingkaran kecil itu atau lingkaran terkecil itu bagian dilingkupi dengan lingkaran yang lebih besar, kemudian di luarnya ada lingkaran yang lebih besar lagi. Jadi lingkaran dalam lingkaran dalam lingkaran dalam lingkaran. Nah, lingkaran yang terkecil itu adalah Kristus. Lingkaran yang kedua yang menutupi
menyelimuti lingkaran berkesintasih adalah kehidupan pribadi. Kemudian lingkaran yang lebih di luar lagi adalah kehidupan keluarga. Lingkaran yang di luarnya lagi adalah kehidupan rukun tetangga. Kemudian lingkaran yang lebih di luar lagi lingkungan rukun warga. Kemudian muncul kelurahan, muncul kecamatan, muncul kota, muncul kabupaten, muncul provinsi, muncul negara. Jadi itulah yang Alkitabiah. Pikiran Kristus, pikiran Alkitab kalau disimbolkan adalah berupa lingkaran konsentris. Jadi kita hidup yang berpusatkan pada Kristus, dan kehidupan kita berpusat pada Kristus. Termasuk di dalam Kristus sebagai pusat adalah dalam kehidupan kota, kehidupan politik, kehidupan negara. Jadi bukan pemisahan, tapi ada sebuah integrasi, satu kesatuan, yang dimana Kristus sebagai pusat. Maka dalam ini juga kita bisa melihat Bu Yosi pada pandangannya Johannes Calvin, atau orang menyebutnya juga John Calvin, di mana Johannes Calvin adalah salah satu tokoh reformasi gereja, seorang teolog dan reformator Prancis, di mana sebagian besar gereja di Indonesia merupakan gereja-gereja Calvinistik, muncul dari misi Belanda terutama, maka muncullah berbagai sinode besar di Indonesia yang dipengaruhi dengan pandangan Calvin atau pandangan Calvin. Dan Calvin sendiri punya pernyataan yang menarik di dalam buku Institio, atau dikenal sebagai buku pengajaran agama Kristen, di mana di dalam uraian yang mengenai pemerintahan sipil, Johannes Calvin memaparkan dua hal mendasar, yaitu pemerintahan negara dan kerajaan Kristus. Calvin mengatakan kerajaan Kristus itu berada dalam jiwa dan batin manusia dan memiliki hubungan dengan hidup kekal. Sedangkan pemerintah negara bermaksud menetapkan tata kehidupan yang benar dari segi sipil serta lahiriah yang memiliki hubungan dengan kekinian hidup manusia. Dalam pernyataan yang lain dikatakan oleh Johannes Calvin bahwa maka oleh siapapun tak boleh diragukan lagi bahwa kekuasaan politik itu adalah suatu panggilan yang tidak hanya suci dan sah di hadapan Allah, tetapi juga kekuasaan politik itu adalah suatu panggilan yang paling kudus dan yang paling terhormat di antara semua panggilan dalam seluruh lingkungan hidup orang-orang fana. Berarti sesungguhnya tidak ada pertentangan ya Pak antara pemerintahan negara atau politik dengan pemerintahan kerajaan Tuhan Kristus, meskipun memang keduanya berbeda. Benar. Jadi di sini pandangan seorang teolog reformasi gereja bahwa pemerintah negara adalah sesuatu yang penting juga, sebagaimana pemerintahan kerajaan Allah. Dan siapa yang mau terjun berkarya secara aktif dalam pemerintahan negara, dalam kekuasaan politik, itu adalah orang-orang yang kudus. Itu adalah profesi-profesi yang sangat kudus. Karena di sanalah kerajaan Allah ditegakkan lewat orang-orang yang terjun dalam pemerintahan di dunia ini. Jadi bukan orang-orang kotor tadi yang sebagian anggapan, makanya kita takut dan menghindari posisi politik itu ya. Kotor, itu pandangan yang muncul pada sebagian orang percaya dan pandangan masyarakat di dunia manapun. Itu karena memang ada politisi-politisi yang mempraktikkan cara-cara kotor. Tapi jangan lupa, ada juga pilihan untuk kita mempraktikkan cara-cara yang kudus, cara-cara yang benar, bermartabat, dan firman Tuhan, berintegritas yang sesuai dengan firman. Jadi itu pilihan. Bagaimana kita mau memakai cara. Tapi politik itu sendiri boleh dikatakan juga adalah wilayah kudus. Ketika Allah hadir dengan segala nilai-nilai kerajaan Allah, di sana pun adalah juga wilayah kudus. Bagaimana gereja? Bisa nggak kita mengelola gereja dengan cara-cara yang kotor? Bisa saja. Tergantung orangnya, tetap ada. Tepat. Jadi bukan karena semata-mata aku pelayanan gereja pasti apapun yang aku lakukan kudus. Enggak. Kalau kita bergereja, melayani gereja dengan cara-cara yang kotor, kita sedang mengotori diri kita. Termasuk dalam politik. Kalau kita menerapkan cara-cara yang kudus dan benar, di sana juga wilayah di mana Allah hadir dan kekudusan Allah hadir. Ya, tepat sekali. Luar biasa menarik ya Pak.
Nah, bagaimana Pak kalau begitu respon kita yang secara praktis terhadap politik? Iya, jadi memang disinilah kita perlu untuk berperan serta, Bu Yosi, secara aktif. Dan kalau kita lihat dalam sejarah negara kita, sejarah bangsa kita Indonesia, maka kita akan temukan banyak bertebaran nama-nama orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang berkarya aktif dalam sejarah bangsa kita Indonesia. Wow, luar biasa, para pahlawan yang anak-anak Tuhan ya Pak ya. Para pahlawan dan tokoh-tokoh nasional. Mungkin Bu Yosi bisa ingat sebagian siapakah pahlawan-pahlawan nasional yang adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Seingat saya di pelajaran sejarah dulu Patimura. Ya. Christina Marta Tiahahu. Ya. Ya. Keduanya adalah anak-anak Tuhan. Dan kemudian di zaman situasi kemerdekaan Indonesia, kita kenal di antara nama Dr. Johannes Wemena yang 5 kali menjadi Menteri Kesehatan Indonesia. Dan juga yang menjadi Perdana Menteri dalam satu periodenya. Dan beliau yang memperjuangkan juga Pancasila, Pak. Ya, mungkin yang pasti BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, itu juga ada anak-anak Tuhan, ada orang-orang percaya di dalamnya. Kemudian kita kenal namanya Jenderal T.B. Simatupang, seorang pemikir perang gerilya. Dialah juga yang merumuskan tentang ide-ide perang modern, perang gerilya dalam sejarah negara Indonesia. Mungkin Bu Yosi tahu pencipta lagu kebangsaan, lagu nasional kita, ada Pak orang-orang percaya di dalamnya? Ada Pak, lagu kebangsaan kita Pak, yang terkenal Bapak Wage Rudolf Supratman. Ya, pencipta lagu Indonesia Raya. Kebangsaan dia juga anak Tuhan. Dia adalah orang percaya. Sangat membanggakan ya Pak ya. Iya, kita kenal nama Cornel Simanjuntak, diantaranya lagu Bangun Pemuda Pemudi. Dia adalah anak Tuhan. Kemudian kita juga kenal dalam militer ada Jenderal Urip Sumoharjo, ada Laksamana Yosudarso. Yos itu singkatan dari Yosafat. Ya, ada juga dari dunia Angkatan Udara, Adi Sucipto. Ada juga Brigjen Slamet Riyadi. Ada salah satu pahlawan revolusi, D.I. Panjaitan. Mereka adalah Tuhan. Kemudian dalam kementerian ada namanya Menteri Ragus Prawiro, D.B. Sumarlin. Dan masih banyak lagi anak-anak Tuhan yang bertebaran dalam sejarah kemerdekaan, sejarah politik pemerintahan, berkarya secara nyata. Yang dipakai Tuhan untuk juga menguatkan hak-hak kita sebagai orang percaya loh Pak. Betul. Dan mereka juga membawa kebaikan bagi banyak orang yang betul. Jadi tidak hanya orang percaya, betul. Orang percaya berpolitik terjun dalam pemerintahan bukan hanya untuk hak kita ya Pak. Bukan hanya untuk kepentingan orang percaya semata, tapi untuk memberkati seluruh komponen bangsa Indonesia. Dan inilah juga panggilan Tuhan menjadi garam dan terang dunia, menjadi garam dan terang Indonesia. Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya, kebenaran Indonesia waktu G30 FPKI yang tadi Bapak D.I. Panjaitan kan dia berjuang menentang PKI, menyelamatkan Indonesia. Tidak hanya orang percaya tapi seluruh rakyat Indonesia ya Pak ya. Benar. Maka disinilah bisa kita simpulkan Bu Yosi, bagi orang percaya dunia politik bukanlah panggung haram. Nah itu yang harus digarisbawahi Pak. Ya. Sesungguh-sungguhnya panggung yang sangat halal. Panggung yang sangat kudus, kalau mengutip pernyataan dari Bapak Reformasi Gereja yaitu Yohanes Calvin. Malah ini menjadi sangat penting untuk panggung politik dan pemerintahan, panggung ketatanegaraan untuk kita tekuni, gumuli demi kemajuan bangsa Indonesia, demi kebaikan seluruh komponen masyarakat Indonesia. Jadi menjadi birokrat, teknokrat, politisi juga menjadi panggilan hidup dan sepatutnya juga menjadi salah satu cita-cita mulia yang dicita-citakan kita ataupun anak-anak kita untuk bersaksi di tengah-tengah dunia Indonesia Raya. Itu juga adalah wujud pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi pelayanan itu seperti yang Bu Yosi sebutkan, bukan terbatas di gereja, di dalam gedung gereja, di dalam apa disebut sebagai pelayanan rohani. Rohani itu bukan area, tetapi orangnya. Ketika orang yang hidup rohani
mengerjakan sesuatu di area-area yang membawa kebaikan, di sana juga rohani. Dunia politik jadi dunia rohani. Dunia pemerintahan jadi dunia rohani. Yang membawa kemuliaan bagi Tuhan kita. Kalau gitu anak saya nanti saya dorong menjadi presiden gitu ya Pak. Nah, kalau begitu masukan Pak Sindu untuk apa? Secara praktis apa yang dapat dilakukan kita sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai orang tua terhadap konteks politik ini Pak? Ya, yang pertama sepatutnya gereja, berbagai komunitas pelayanan dan keluarga-keluarga orang percaya ajarkan kebenaran ini. Bahwa Injil dan politik sangat berkait erat. Menjadi orang percaya berarti dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang di dunia politik, di dunia bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan pemerintahan. Ajarkan ini dalam kurikulum bina iman, dimanapun kita berada, berjemaah dan melayani, ataupun di mana anak, bahkan sejak anak-anak ya Pak, sejak anak-anak kesadaran ini ditanamkan. Ya, jadi ikut sertakan diri kita, anak kita, jemaat kita, komunitas kita, keluarga kita dalam percakapan-percakapan, dialog-dialog, dan juga aksi-aksi konkret dalam kaitan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Libatkan diri dan libatkan orang lain. Jadi misalnya anak-anak kita yang masih kecil, baik ada istilah sekarang kan berkembang kunjungan, ajak ke gedung DPRD atau DPR Parlemen Senayan kalau itu di Jakarta atau di setiap kota dan kabupaten itu ada gedung DPRD. Ajak untuk berkunjung kota, berkenalan. Bahwa di sinilah juga panggilan mulia. Panggilan mulia bukan hanya menjadi pendeta di gereja, tapi menjadi hamba Kristus di parlemen, di pemerintahan sama mulia, bahkan bisa jadi jauh lebih mulia. Kenapa? Dalam akan melindungi gereja, akan menjadi berkat bukan hanya dalam lingkungan internal gereja, tapi bagi masyarakat di luar gereja. Menarik ya Pak. Bahkan itu tadi aksi konkret bermasyarakat, punya hati yang peduli dengan sesama, mungkin terhadap anak-anak yang lebih berkekurangan, itu mulai kita tanamkan sejak kecil supaya mereka sadar perannya sebagai garam dan terang dunia. Betul. Jadi bangunlah kepedulian tentang kota kita, desa di mana kita tinggal. Misalnya kadang kita kan hanya cuma, maaf, modalnya mengomel, mengkritik. Kok banjir ini, kok kering, panas ini, pohon-pohon ditebangi, pemerintah nggak becus, lurahnya, atau kepala desanya korup, ini gimana nih partai-partai, berempong. Ya oke, boleh mengkritik dan marah. Tapi coba apa yang bisa kita lakukan? Mari kita sebagai komunitas orang percaya, baik atas nama gereja, jejaring antar gereja berbeda denominasi, ataupun juga kita komunitas orang percaya bekerjasama dengan kelompok-kelompok iman yang berbeda sebagai satu masyarakat, satu bangsa. Kita terjun aktif, kerja bakti, kita buat aksi-aksi untuk penghijauan lingkungan fisik lewat pohon-pohon yang ditanami. Kita membuat aksi-aksi bagaimana pengentasan kemiskinan yang tadi disebut oleh Bu Yosi, bagaimana ketertiban terjadi. Jadi ada kepedulian nyata. Dan dalam hal ini politik yang kita dukung bukanlah politik sektarian. Maksudnya sektarian begini. Jadi kita terjun dalam dunia politik dan pemerintahan bukan sekali lagi atas nama sekedar untuk kepentingan kita sebagai gereja lokal, kita sebagai orang percaya hanya peduli untuk itu. Tapi politik yang kita mainkan adalah politik kebangsaan. Jadi tentang penegakan pelestarian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika, mengakui keberagaman, tapi diikat dalam satu semangat kebangsaan, Pancasila, dan dilandasi Undang-Undang 45 itu perlu kita upayakan. Bahwa kita mengakui keberbedaan. Dan di dalam keberbedaan bukan berarti kita bermusuhan dan saling menyejakan, tapi di dalam keberbedaan kita saling mengisi, bersinergi, membangun Indonesia Raya. Jadi di sinilah politik kebangsaan. Jadi gereja tidak perlu lagi ketakutan ada seminar politik, seminar kebangsaan. Kita undang tokoh-tokoh politik dari berbagai agama, dari berbagai partai politik. Tidak apa-apa. Jadi gereja memang ataupun satu organisasi pelayanan sepatutnya tidak mencondongkan diri pada salah satu parpol. Tapi kita
berdiri dan mengayomi di atas semua partai politik untuk kepentingan yang lebih besar. Ya, itu politik kebangsaan. Jadi di sini gereja tidak perlu ketakutan, malah proaktif mengundang, bahkan mengutus jemaatnya untuk berani keluar. Untuk berani. Kita pun sebagai orang tua berani untuk mendoakan, Tuhan saya berkati anak saya, minimal salah satu anak saya jadi kata beliau jadi presiden Indonesia, jadi gubernur, jadi wali kota, atau jadi kepala desa, jadi menteri BUMN. Wah, keren Pak. Ya, jadi visinya bukan sekedar visi yang hanya dianggap ini rohani dan tanah rohani. Semua wilayah adalah wilayah rohani. Asal kita datang membawa nilai-nilai ajaran Allah dan menjadi berkat buat seluruh komponen masyarakat dan rakyat Indonesia. Di sanalah rohani itu terjadi. Allah hadir lewat diri kita, menjadi garam dan terang. Baik Pak Jindu, menarik sekali. Nah, dari paparan bagian pertama dan bagian kedua, apa benang merah dan penutup yang bisa Pak Jindu sampaikan untuk para pendengar? Saya kembali mau menegaskan bahwa ketika kita setia kepada Alkitab, setia kepada firman Allah, maka kita akan menemukan satu kesimpulan bahwa Injil Kerajaan Allah itu sangat melekat di dalamnya tentang kehidupan berpolitik. Bahwa setiap kita dipanggil oleh Allah, dilahirbarukan menjadi umat Allah, itu berarti di sana juga kita dipanggil menjadi garam dan terang dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka di sini menjadi orang percaya dan menjadi warga Indonesia itu adalah sebuah kehormatan yang kedua-duanya perlu kita wujud diri dan memberi kontribusi secara nyata. Maka di sini juga berarti gereja, berbagai kelompok pelayanan, dan juga keluarga-keluarga orang percaya, mari jadikan percakapan politik, aksi-aksi politik kemasyarakatan itu menjadi bagian integral, menyatu. Ya. Jadi bukan lagi wilayah yang dijauhi, malah didekati, malah dirangkul, malah kita proaktif. Di sanalah kerajaan Allah akan nyata. Lewat kehadiran kita dalam kehidupan masyarakat di wilayah RT. Ya jadilah ketua RT. Kalau ada kesempatan jadi ketua RT, jadilah ketua RT. Ada kesempatan untuk menjadi anggota parpol dan pemimpin parpol, jadilah. Ataupun masuk sebagai birokrat, menjadi tokoh dalam pemerintahan Indonesia, ambillah itu sebagai panggilan yang kudus, karya yang kudus, untuk membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya. Amin. Terima kasih banyak Pak Jindu untuk pencerahannya ya, dan biarlah ini memotivasi kita mengubah pandangan kita tadi, politik bukan kotor tetapi panggilan yang mulia. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan kami